Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Widyasari, mahasiswa semester 7 dari Universitas Indraprasta PGRI, tahun ajaran 2001-2022 dengan NPM 2018 015 00630. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai kajian klien pecandu narkoba untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari konseling populasi khusus dengan dosen pengampu yaitu Anggia Evitarini MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang narkoba. Yang pertama ada pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, Departemen Kesehatan Republik Indonesia pun memperkenalkan singkatan dari NAPZA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan psikologi seseorang, meliputi pikiran, perilaku, perasaan, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari NAPZA. Yang pertama ada narkotika. Narkotika memiliki 3 golongan. Yang pertama narkotika golongan 1 yaitu ada ganja, heroin, kokain, dan opium. Lalu selanjutnya narkotika golongan kedua itu ada morfin, petidin, benzetidin, dan belametadol. Lalu selanjutnya ada narkotika golongan 3 yaitu ada kodein dan buprenorfin. Berikut adalah gambar dari narkotika yaitu ada ganja, sabu, ekstasi, ricona, alprazolam, T-Rex, tembakau, dan mushroom. Selanjutnya ada jenis-jenis dari psikotropika. Psikotropika ini terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama itu ada bromfetamin, setinon, LSD, STP, dan ekstasi. Lalu golongan kedua itu ada amfetamin, metamfetamin, dan metakualon. Lalu golongan ketiganya itu ada lumibal, buprenorphina, dan flunitrazepam. Dan yang terakhir golongan keempat ada nitrazepam dan diazepam. Lalu jenis yang terakhir yaitu ada zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang menimbulkan ketergantungan. Contohnya itu ada nikotin, alkohol, inhalansial solvent, dan kafein. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab penyalahgunaan obat-obatan. Yang pertama adalah dari faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi, serta kurangnya religiositas. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh dari lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya adalah bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang terhadap fisik. Yang pertama yaitu kerusakan fungsi sistem syaraf pusat yang berada di otak. Yang kedua, terjadinya infeksi akut jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, karena menggunakan jarum suntik secara sembarangan, rentan terhadap penyakit hepatitis dan HIV/AIDS. Dan yang terakhir yaitu gangguan pada paru-paru, sukar bernafas, sesak nafas, dan penyakit paru-paru lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah bahaya terhadap psikis. Pertama yaitu bersikap labil, cepat memberontak, introvert dan penuh rahasia, sering berbohong ataupun suka mencuri, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan, memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang, menjadi malas dan prestasi belajar menurun, ataupun akal sehat tidak berperan berpikir dan tidak berpikir irasional. Selanjutnya kita masuk pada deskripsi masalah klien. Sebut saja SO. SO adalah laki-laki berusia 22 tahun yang menjadi pecandu narkoba. SO adalah seorang mahasiswa jurusan broadcasting di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur. SO memiliki tinggi 165 cm dan berat badan 55 kg. SO berkulit sawo matang dan berambut. SO termasuk orang yang introvert. Dikarenakan kepribadian yang introvert ini menjadi pemicu utama dari kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang. Karena SO ini senang sekali menyendiri dan
ketika masalah yang ia alami menumpuk dan tidak bisa diselesaikan, ia menjadi melarikan diri ke obat-obatan terlarang tersebut dan menjadikannya sebagai pecandu narkoba. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis narkoba yang pernah SO gunakan, yaitu ada sabu-sabu, gorila, alkohol, ganja, dan lain-lain. Bagian selanjutnya yaitu analisis kebutuhan klien. Menurut hasil observasi saya, klien tersebut membutuhkan lingkungan sosial yang baik sehingga menjadikan kepribadiannya lebih baik lagi. Lalu selanjutnya keluarga yang penuh support dan pengertian. Artinya keluarga yang selalu mensupport SO dalam hal-hal baik serta mengerti akan masalah-masalah yang dihadapi oleh SO. Lalu selanjutnya rajin beribadah, tentunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan menjadikan seseorang lebih baik lagi dalam melangkah ke antara yang baik ataupun yang buruk. Lalu yang terakhir, dikelilingi orang-orang yang sayang dengannya. Lalu selanjutnya yaitu layanan BK yang tepat diberikan untuk SO. Yang pertama adalah layanan konseling individu. Tujuan dari layanan konseling individu ini menanamkan kepercayaan diri kepada klien agar klien memiliki kesadaran diri untuk tidak menyalahkan orang lain atas kecerobohannya dalam menggunakan narkoba, menumbuhkan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatan yang telah dia ambil, menerima realiti hidup dengan jujur, dan membuat rencana-rencana hidup secara rasional dan sistematik untuk keluar dari pengalaman buruknya sebagai pecandu narkoba. Lalu selanjutnya yaitu layanan konseling keluarga. Untuk membantu klien pecandu narkoba memulihkan rasa kecanduannya, sangat amat diperlukan dukungan dari keluarga seperti ayah, ibu, saudara, ataupun keluarga dekat lainnya. Dampak dari konseling keluarga ini adalah tumbuhnya rasa aman, percaya diri, dan rasa tanggung jawab klien terhadap diri dan keluarganya.